Salam desain. Kali ini kita akan membahas tentang image size, canvas size, dan cropping. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang image size. Nah, misalnya saya buka sebuah gambar di sini. Nah, misalnya pengen open. Misalnya di sini saya buka foto. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kemudian kalau kita mau ngecek berapa ukuran daripada kanvas kita atau gambar kita, kita tinggal cari image size. Nah, inilah ukuran daripada desain kita atau kanvas kita. Nah, misalnya kalau kita biasa menggunakan sentimeter, kita klik ubah menjadi sentimeter. Nah, ukuran daripada kanvas kita adalah 16,79 kali 12,77 dengan resolusi 72. Nah, di sini berat filenya adalah 673 kilobyte. Nah, misalnya kalau kita ingin mengecilkan file atau memperbesar resolusi, tinggal kita atur di sini. Nah, contohnya misalnya saya ingin file ini misalnya diperbesar. Nah, misalnya kita klik 300. Nah, resolusi. Maka dia akan menjadi 11,4 megabyte. Nah, jadi hampir 2 kali lipat dia akan memperbesar. Pixelnya pun, resolusinya pun akan memperbesar. Nah, misalnya kita oke. Nah, maka gambar kita akan memperbesar dalam zoom 100%. Nah, misalnya saya kecilkan zoomnya, Ctrl Min. Nah, inilah hasilnya. Nanti kalau kita simpan, maka file kita akan membesar. Begitupun sebaliknya, kalau kita mau mengecilkan file, tinggal kita klik image size. Nah, kita bisa bermain resolusi dikecilkan, misalnya 72. Kemudian width dan height pun dikecilkan. Misalnya kita kecilkan menjadi 5 cm. Nah, maka desain kita yang tadinya 11,4 MB sekarang menjadi 59,9 kilobyte. Nah, kemudian tinggal kita oke. Nah, maka dia akan mengecil. Nah, kemudian kalau kita tekan Ctrl plus, nah, dalam 100% dia akan sebesar ini. Nah, jadi seperti itu cara mengecilkan dan memperbesar file dari image size tersebut. Nah, kemudian misalnya saya Ctrl Z ulang. Nah, ini Ctrl. Nah, yang kedua sekarang adalah kita bahas misalnya canvas size. Nah, kalau menggunakan canvas size, ini biasanya digunakan untuk menambahkan ukuran kanvas kita. Atau sebaliknya, bisa mengurangi ukuran kanvas kita atau gambar kita. Nah, misalnya saya contohkan, klik kanvas. Nah, jadi ukurannya 16,79 kali 12,77. Nah, misalnya kalau kita ingin menambahkan kanvas kita ini, misalnya menambahkan 1 cm di kiri, 1 cm di kanan, 1 cm di atas, 1 cm di bawah. Misalnya seperti membuat bingkai. Nah, tinggal kita klik relatif ini. Nah, kemudian tinggal width kita tambahkan 2 karena 1 kiri, 1 kanan. Kemudian height kita tambahkan 2. Nah, kemudian background bisa dipilih di sini. Nah, misalnya background saya kasih warna hitam. Oke. Kemudian kalau sudah, tinggal kita oke. Nah, jadi hasilnya akan seperti ini. Jadi kanvas kita akan menambah kiri, kanan, atas, bawah. Nah, misalnya saya contohkan dengan file yang lain. Misalnya saya open. Nah, di sini saya misalnya mengambil sebuah file lagi, misalnya di sini. Nah, open. Nah, sekarang saya mau misalnya membuat kartu undangan. Nah, misalnya saya ingin menulis di sebelah kiri dengan ukuran yang sama. Misalnya kita buka image canvas size. Nah, kita klik relatif dulu. Nah, sekarang kita ingin menambahkan width-nya saja sebanyak 6,61 biar sama ukurannya dengan gambar ini. Nah, maka ini kita copy dulu, klik kanan, copy. Kemudian kita klik relatif. Kemudian kita tambahkan paste. Jadi kita menambahkan width sebesar
61. Nah, kemudian angkornya, kalau kita menamakan di sebelah kiri saja, maka angkornya kita pindah ke sini. Maka kalau ada kelebihan, dia akan ke atas, ke kiri, dan ke bawah. Tapi karena kita menamakan lebarnya saja, maka ke kiri dia akan nambah. Nah, tinggal sekarang kita oke. Nah, misalnya kalau saya kecilkan, maka akan terjadi seperti ini. Nah, sekarang tinggal kita menulis di sebelah sini. Nah, misalnya saya menulis di sini ukuran powernya misalnya 12 undangan. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kita klik layer, misalnya saya ganti jenis fontnya. Misalnya, nah, di sini kita pakai. Kemudian kita besarin misalnya 18. Nah, maka akan ada space atau tambahan kertas untuk kita menulis sesuai dengan ukuran foto di sebelah kanannya. Jadi seperti itu fungsi daripada canvas size tersebut. Nah, kemudian yang terakhir ada cropping. Nah, cropping ini seperti biasanya digunakan untuk memotong objek. Nah, untuk cropping kita bisa menggunakan tool crop ini. Tinggal kita klik, kemudian silakan dipilih ukuran yang mau di cropping. Nah, misalnya ini kita tarik sini. Nah, misalnya saya ambil orangnya saja di sini. Nah, ini misalnya. Nah, misalnya sekian. Nah, kalau sudah, kita bisa enter. Nah, maka kanvas kita akan sebesar ini. Atau kita bisa juga menggunakan yang namanya di sini ukuran. Nah, misalnya saya mau menggunakan original ratio atau 1:1 square. Jadi nanti berupa kotak. Jadi kalau kita klik di sini, maka dia akan berupa kotak atau bujur sangkar. Jadi sisi-sisinya sama karena square. 1:1. Atau juga bisa 1:2. Nah, maka ukurannya akan seperti ini. Nah, setelah itu kita lakukan perintah enter. Nah, hasilnya akan seperti ini. Bagaimana? Mudah bukan? Silakan mencoba.